Keputusan Rektor tentang pemberian penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Kirida Upaboga. Ke-1, memberikan penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Kirida Upaboga kepada Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman, Magister Pertanian, atas prestasi yang luar biasa dalam bidang pertanian, serta atas kontribusi yang signifikan dalam pengembangan Universitas 11 Maret. Kedua, penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan dalam bentuk piagam dan lencana UNS. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan piagam dan lencana UNS sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 10 Maret 2025. Rektor Universitas 11 Maret, Hartono. Ketua Majelis Wali Amanat akan ke podium untuk menyampaikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para guru besar, terima kasih. Kami ingin perkenalkan diri, kami ini orang Sulawesi. Kami orang Solo, karena kenapa saya katakan orang Solo, kami dibuat terhormat orang Solo, yaitu Pak Joko Widodo. Jadi kami dibimbing, dibina orang Solo. Kemudian yang kedua juga Pak Prabowo, kalau tidak salah orang Jawa Tengah, Kebumen. Benar, Prof. Jadi kami adalah orang Sulawesi, Solo dan Sulawesi. Juga di pemerintahan 21 tahun. Kami dulu PPL, buruh. Jadi kami belajar pertanian sudah 30 tahun, 35 tahun. Ini foto kami PPL. PPL tiba-tiba ibu saya, beliau menepuk, nah kamu nanti jadi orang, kamu nanti akan merubah nasib kita. Dan beliau tidak pernah memarahi kami sampai beliau ajal menjemputnya. Yang sangat menentukan perjalanan kita adalah ibu, sangat menentukan. Kalau kita pernah menggores hati ibu, jangan mimpi melihat cahaya dunia. Apapun bapak ibu, saya tidak mungkin berdiri di sini. Baru kami diberi penghargaan. Mungkin ada yang mengatakan kenapa kurang tersenyum. Saya membayangkan mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Ini kalau dunia mungkin aku bisa rekayasa, tapi di akhirat kelak apakah penghargaan UNS aku bisa membawa kebaikan untuk masyarakat Indonesia nanti. Kita punya jabatan, orang yang sombong itu biasanya punya jabatan, punya ilmu, taat, soleh, baru dikasih jabatan sedikit, katakanlah gubernur, jadi Kajati, jadi Kapolda, jadi macam-macam, itu sudah merasa bahwa aku hebat. Itu awal dari kehancuran. Ini krisis di Jepang, ini Malaysia, ini antri berebut. Sekarang ini Filipina, ada 3 negara tetangga ini kekurangan pangan. Padahal penduduknya hanya 30 juta dan Indonesia 282 juta. Kalau pangan bermasalah, negara pasti bubar, bermasalah. Tidak ada mampu negara bertahan. Kalaupun penegak hukumnya, pemerintahnya kuat, tapi begitu pangan bermasalah, negara itu selesai. Kalau krisis ekonomi itu masih aman. Krisis kesehatan COVID-19 kita menganggap mau kiamat, bisa kita selesaikan. Tapi begitu krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik, konflik sosial terjadi, pemerintahan ini bubar, tidak mampu melakukan apa-apa. Ini
Sekarang ketidakpastian iklim luar biasa. Ada El Nino, ada La Nina, ada kekeringan. Ini climate change, perubahan iklim yang luar biasa di dunia terjadi. Karena itu pada saat itu kami datang, izin Bapak Presiden, kami mengambil langkah efisiensi, refocusing, karena kami masuk di Oktober. Pak Menteri, ini anggaran sudah tutup, nggak mungkin kita tambah. Siap Bapak Presiden, izinkan kami melakukan manuver. Akhirnya kami sisa anggaran ada 1,7 triliun. Perjalanan dinas kami cabut, seminar kami cabut, perbaikan gedung kami cabut, rapat tidak boleh di hotel. Kalau mau rapat di kantor, dan itu pun tanpa makan siang. Apa yang dimaksud efisiensi? Efisien, produktif, efektif. Banyak orang salah paham, asal dia tidak ngerti bagaimana kalau kita memimpin. Satu saja kelaparan, satu kelaparan anak bangsa dari 282 juta, itu menterinya pasti dihujat habis-habisan. Satu saja. Akhirnya kami melakukan manuver, kami beli pompa dan beli pompa. Ini belum selesai masalah. Kami refocusing anggaran 1,7 triliun. Kami minta para dirjen sabar. Negara meminta kita untuk berbakti, berbuat terbesar. Langkah terbaik kita harus tunjukkan pada negara. Pak Menteri, Bapak itu orang Sulsel. Kenapa didahulukan Jawa? Saya katakan Pulau Jawa ini adalah 500.000 hektar tanam satu kali, dan kita dorong menjadi 3 kali. Kenapa? Karena kalau cetak sawah luar Jawa, kita bisa-bisa kelaparan. Tapi kalau ini langsung dipompa, langsung tanam hari ini, itu luar biasa. Terima kasih TNI, polisi, kejaksaan. Ini kita tanpa biaya. Terima kasih TNI, polisi, kejaksaan, membantu bahu-membahu. Saya katakan ini tidak ada anggaran, yang ada pompa. Dan ini belum selesai. Kita disorot dunia. Tidak boleh memompa Sungai Cimanuk, Sungai Begawan Solo,